Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kustiawan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan sharing tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini ada dua pembahasan, yaitu kegiatan perusahaan dan transaksi keuangan. Nah, dalam kegiatan perusahaan, seperti yang kita ketahui, ya, sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencari laba, perusahaan berusaha menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang menguntungkan tentunya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan membutuhkan sarana dan dana. Keberhasilan perusahaan untuk memperoleh laba yang diinginkan tentunya didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Untuk memperoleh gambaran tersebut, di sini akan saya bahas tentang siklus kegiatan perusahaan. Nah, dalam siklus kegiatan perusahaan tentunya diawali dengan pemilik, ya. Nah, contohnya misalkan Tuan Fahri berencana akan membuka suatu perusahaan. Nah, tentunya ketika dia berniat untuk membuka suatu perusahaan, berarti harus siap sarana dan dananya. Nah, apakah dananya cukup untuk operasi perusahaan atau tidak? Nah, bila mana dananya tidak cukup, berarti harus mencari dana lain, ya, untuk menutupi kebutuhannya. Contohnya misalkan menghubungi para investor atau misalkan pinjam ke pihak lain. Nah, di sini misalkan di perbankan, ya. Nah, biasanya peminjam uang tersebut, ya, yang meminjamkan uang disebut dengan kreditur, ya. Nah, disebut dengan kreditur seperti ini. Nah, pemilik dan kreditur ini sama-sama mempersiapkan uang tunai. Ya. Uang tunai untuk apa? Untuk kebutuhan operasional perusahaan. Nah, setelah perusahaan itu mendapatkan uang tunai, nah tentunya uang tunai tersebut akan diubah menjadi aktiva produksi. Ya. Nah, di mana aktiva produksi itu ada, misalkan ada pabrik, ya, atau gedung, ada peralatan, ada perlengkapan dan lain-lain, ya. Nah, setelah kita mendapatkan aktiva produksi, nah di sini perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, dengan menggunakan apa? Menggunakan bahan baku, menggunakan aktiva produktif, menggunakan tenaga kerja atau barang-barang lainnya seperti peralatan dan perlengkapan itu sendiri. Nah, setelah memakai bahan baku atau memakai aktiva produksi dengan tenaga kerja, nah pasti setelah proses produksi akan diperoleh barang dan jasa tersebut, ya, yang diproduksi, yang diproses tersebut. Nah, setelah mendapatkan barang dan jasa, tentunya di sini perusahaan akan menjual barang tersebut. Nah, menjual kepada konsumen untuk dijadikan sebagai uang tunai. Nah, ketika sudah menjadi uang tunai, nah, maka di sini akan membaginya, uang tunai tersebut akan dibagikan labanya, ya, atau perusahaan akan membagikan labanya kepada siapa? Yaitu kepada pemilik dan kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini jadi kembali lagi nanti uang tersebut kepada pemilik, ya, labanya, terus kepada kreditur. Nah, seperti ini adalah siklus kegiatan perusahaan, ya, yang ada di perusahaan perusahaan jasa, perusahaan manufaktur atau juga perusahaan dagang, ya. Oke, itu siklusnya. Kita lanjut kepada transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan kita akan membahas di sini persamaan dasar akuntansi.
Nah, dalam persamaan dasar akuntansi tentunya di sini ada rumus ya yang harus kita pahami, yang harus kita ingat rumus tersebut ya. Rumusnya itu ada aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, ada juga di sini aktiva dikurangi kewajiban sama dengan modal ya. Jadi ada dua rumus, tetapi yang lebih biasanya yang sering digunakan yaitu aktiva sama dengan kewajiban dan modal ya di situ. Nah, kita bahas di sini aktiva apa saja dalam aktiva. Nah, ini yang sederhana ya. Nah, aktiva itu dibagi berapa sebetulnya? Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya, tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud. Yang kita bahas di sini hanya aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, ini ya, di dalam aktiva lancar itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada beban dibayar di muka, misalkan ada iklan dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka, terus juga ada asuransi dibayar di muka. Nah, itu masuk ke dalam aktiva lancar. Nah, selanjutnya aktiva tetap di sini ada peralatan, ada tanah, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, dan masih banyak lagi ya. Aktiva itu sama dengan harta, aset juga sama ya, istilahnya. Terus kewajiban, nah kewajiban itu yang dinamakan dengan hutang. Ya, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang, ada hutang lancar, ada hutang usaha, hutang gaji, ya ada pendapatan diterima di muka, ya dan banyak lagi hutang-hutang yang lain. Yang selanjutnya adalah modal. Nah, bisa modal pemilik atau modal dari investor itu sendiri. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ada ilustrasi dari transaksi persamaan akuntansi ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Nanti kita buat ya memakai form ya di Excel ya. Nah, contohnya di sini Tuan Fahri pada tanggal 1 Oktober 2011 itu mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ya yang diberi nama dengan CP Alfa Rizky. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2011, Tuan Fahri ini menyetorkan uang ya, uang ke kas perusahaan melalui rekening bank, misalkan membuka rekening di bank sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini ada pengaruh terhadap kas dan pengaruh juga terhadap modal. Di sini kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Ya, sesuai dengan karakteristik perkiraan yang tadi, jadi aktiva sama dengan kewajiban dan modal. Karena Tuan Fahri ini mempunyai modal sendiri, makanya tidak melibatkan pihak ketiga atau perbankan. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 100 juta dan modalnya juga bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, transaksi yang kedua di sini pada tanggal 3 Oktober 2011 ya, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta. Nah, ketika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, berarti di sini ada pengaruh terhadap kas ya. Nah, ketika membeli otomatis perusahaan mengeluarkan uang kas. Nah, berarti kasnya akan berkurang. Ya, kasnya akan berkurang sebesar 5 juta dan di sisi lain ada aktiva yang bertambah ya akibat dari pembelian yaitu perlengkapan. Nah, maka di sini akan menambah perkiraan atau akun perlengkapan ya di sini. Nah, kita lihat di persamaan dasarnya. Nah, kasnya di sini tadinya saldonya 100 juta karena ada pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, maka kasnya akan berkurang sebesar 5 juta. Jadi saldo kasnya tinggal 5 juta. Ya, tinggal 5 juta. Nah, terus karena ada pembelian perlengkapan, maka perlengkapan itu akan bertambah sebesar 5 juta dan saldonya 5 juta ya. Tetapi modal di sini tetap 100 juta. Nah, sesuai dengan rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, maka aktiva itu harus sama dengan modal. Nah, di sini lihat 95 juta ditambah 5 juta berarti 100 juta. Nah, ini juga sama, masih sama 100 juta. Nah, ini harus balance terusnya ya. Seperti itu. Nah, ini pada tanggal 5 Oktober 2011, dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar
50 juta. Nah, di sini ketika ada pembelian secara kredit, nah di sini ada secara kredit. Berarti ketika secara kredit perusahaan tidak mengeluarkan uang kas, ya, tidak mengeluarkan uang tunai. Nah, tetapi di sini di sisi lain ada aktiva yang bertambah, yaitu peralatan. Ya, walaupun dibelinya secara kredit, tetapi tetap aktivanya yang dibeli bertambah, ya, peralatannya bertambah. Nah, kita lihat di persamaan dasarnya. Nah, kas di sini tidak pengaruh, ya, tidak ada pengaruhnya terhadap kas karena pembeliannya secara kredit, ya. Nah, perlengkapan juga tidak berpengaruh, ya, tidak ada pengaruhnya di sini, ya. Nah, di sini ada pengaruh terhadap peralatan, ya. Peralatannya bertambah sebesar 50 juta karena akibat ada pembelian peralatan, ya, pembelian peralatan. Dan juga berpengaruh terhadap hutang, ya. Ketika dibeli secara kredit, ya, maka hutangnya akan bertambah sebesar 50 juta. Maka saldonya di sini saldo kas 95 juta masih tetap, saldo perlengkapan masih tetap 5 juta. Nah, saldo peralatan di sini bertambah. Ya, akun peralatan bertambah, saldonya 50 juta, dan hutang sama bertambah, jadi saldonya 50 juta. Ya, modal tetap 100 juta. Ya, kita tambahkan sini. Nah, ini ditambah ini, ya, terus juga ditambah ini. Ini berapa? Ya, berarti 150 juta. Ini 100, ya, 100 juta, ini 50 juta. Jadi totalnya ini 150 juga, ini sama 150. Ya. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober dibayar sewa gedung, ya, untuk bulan Oktober, ya, sebesar 5 juta. Nah, ketika ada pembayaran sewa gedung, nah, sewa gedung, ya, berarti di sini ada pengaruh terhadap kas perusahaan. Nah, karena dibayarnya secara tunai, maka kas perusahaan akan berkurang. Nah, misalnya pengurangan ini pakai kurung, ya. Nah, akan berkurang sebesar 5 juta. Dan di sini yang berkurang modal, ya. Modal 5 juta dicatat sebagai beban sewa, ya, catat sebagai beban sewa. Nah, karena kas tadinya 95 juta ada pengurangan 5 juta, maka kas tinggal 90 juta rupiah kasnya. Nah, perlengkapan masih tetap, terus peralatan juga masih tetap 50 juta. Nah, hutang juga masih tetap 50 juta, dan di sini modal jadi 95 juta karena ada biaya sewa 5 juta, ya. Oke, selanjutnya di sini ada tanggal 12 Oktober, ya. Pada tanggal 12 Oktober, nah, perusahaan membayar hutang. Nah, membayar hutang sebesar 30 juta rupiah. Nah, ketika dibayar hutang, nah, jadi di sini pasti mengeluarkan uang kas, berarti kasnya berkurang, ya. Kas berkurang sebesar 30 juta rupiah. Nah, dan hutang pastinya berkurang sebesar 30 juta rupiah karena dibayar hutangnya. Jadi saldonya, saldo kasnya jadi 60 juta karena ada pembayaran hutang, saldo kasnya dikeluarkan 30 juta. Nah, perlengkapannya tetap 5 juta, ya, peralatan juga sama 50 juta. Nah, hutang berkurang 30 juta, jadi saldonya tinggal 20 juta. Saldo modal 95 juta, ya, tetap, ya. Awas, ya, hati-hati ketika membayar hutang atas pembelian peralatan. Nah, jangan peralatannya yang berkurang, ya. Peralatan tidak berkurang, yang berkurang adalah hutangnya yang berkurang. Nah, ya, peralatannya tetap tidak akan berkurang. Oke, kita lanjut. Nah, pada tanggal 15 Oktober 2011 di sini diselesaikan pekerjaan jasa dan perusahaan menerima uang sebesar 20 juta rupiah. Menerima, perusahaan menerima berarti ketika menerima uang tersebut akan masuk ke kas. Nah, berarti kasnya akan bertambah sebesar 20 juta, ya. Nah, terus kemana lagi? Nah, modalnya juga akan bertambah sebesar 20 juta, dicatat sebagai
pendapatan jasa. Nah, kenapa di sini ada keterangan pendapatan jasa, biaya sewa dan sebagainya? Nah, nanti untuk mempermudah membuat laporan laba rugi ya. Jadi laba rugi dilihatnya di situ. Nah, jadi saldo kas karena ada pengurangan 20 juta, jadi sekarang 80 juta ya. Ada penambahan ya. Penambahan 20 juta, jadi 80 juta. Nah, saldo perlengkapan masih tetap 5 juta, saldo peralatan 50 juta, saldo hutang 20 juta, dan saldo modal karena ada penambahan 20 juta jadi 115 juta. Oke, kita lanjut ya. Di sini pada tanggal 20 Oktober dibayar beban listrik, air, dan telepon. Nah, biasanya listrik, air, dan telepon ini disingkat atau disatukan menjadi beban utilitas ya. Nah, dibayar sebesar 2 juta. Nah, ketika ada pembayaran beban, nah pasti perusahaan akan mengeluarkan uang kas. Jadi ada pengaruh pengurangan terhadap kas ya. Ini dibayar ya, ketika dibayar berarti perusahaan mengeluarkan uang. Nah, sebesar 2 juta. Nah, kita lihat di sini di persamaannya. Nah, kas pasti akan berkurang sebesar 2 juta ya. Nah, terus juga modal akan berkurang sebesar 2 juta, dicatat sebagai beban utilitas. Nah, jadi saldo kas karena ada pembayaran 2 juta, tadinya 80 juta tinggal 78 juta. Saldo modal perlengkapannya masih ya, tidak berpengaruh. Peralatan juga masih 50 juta. Hutang masih 20 juta dan saldo modal berubah, tadinya 115 karena ada pembayaran sebesar 2 juta jadi 113 juta rupiah ya. Nah, kita tetap ya, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan berapa ya. Nah, 20 sama 113 berarti 133. Nah, juga sama di sini harusnya 133 ya, sama. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, pada tanggal 28 Oktober 2011 di sini dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, pembayaran gaji karyawan. Nah, ini dibayar lagi. Kalau dibayar berarti perusahaan mengeluarkan uang kas atau uang tunai. Nah, berarti kasnya berkurang sebesar 5 juta ya. Kita lihat persamaan dasarnya 78, tadinya kasnya 78 karena ada pembayaran gaji 5 juta jadi kasnya 73 juta ya. Nah, terus pengaruh juga terhadap modal ya, 5 juta dicatat sebagai beban gaji ya di sini. Nah, jadi saldo kasnya tinggal 73 juta ya karena ada pengurangan 5 juta. Saldo perlengkapan sama 5 juta ya, belum berubah. Saldo peralatan juga belum berubah. Saldo hutang juga belum berubah ya. Nah, yang berubah adalah saldo modal, tadinya 113 karena ada pengurangan 5 juta jadi berubah ya, saldonya tinggal 108 ya, 8 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 29 Oktober 2011 beban rupa-rupa yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 3 juta. Jadi perusahaan membayar beban rupa-rupa senilai 3 juta ya. Masih membayar beban, berarti di sini ada pengaruh terhadap kas ya. Jadi kasnya berkurang sebesar 3 juta ya. Ini kita lihat ya, sebesar 3 juta. Nah, biasanya pengurangan pakai tanda kurung ya. Sebesar 3 juta dan di sini juga mengurangi modal sebesar 3 juta. Dicatat sebagai beban rupa-rupa. Nah, jadi saldo kas ya karena ada pengurangan, saldo kasnya jadi 70 juta. Saldo perlengkapan masih sama, saldo peralatan juga masih sama. Hutang juga masih sama dan saldo modal ya di sini berubah dari 108 karena ada pengurangan 3 juta untuk membayar beban rupa-rupa jadi saldonya 105 juta. Lanjut ya, masih tanggal 29 di sini ya. Tuan Fahri mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta. Jadi mungkin keperluan untuk apa, nggak tahu, untuk jalan-jalan, untuk beli bakso atau apa.
Nah, dia mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Nah, biasanya pengambilan pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi disebut dengan bribe ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi pengambilan uang kas ya, mengambil uang kas berarti jelas ya, kasnya akan berkurang ya, senilai yang diambil yaitu senilai 5 juta akan berkurang. Maka di sini lihat, nah kasnya tadinya saldo 70 juta sekarang jadi 65 juta karena ada pengurangan sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya di sini ada pengurangan modal juga sebesar 5 juta dicatat sebagai bribe ya. Nah, jadi saldo kasnya tinggal 65 juta karena ada pengurangan tadi. Saldo perlengkapan masih tetap, saldo peralatan juga sama masih tetap, utang juga sama masih tetap ya. Saldo saldo modal di sini berubah, tadinya 105 karena ada pengurangan 5 juta jadi 100 juta ya saldo modalnya. Oke. Nah, selanjutnya nih tanggal 30 Oktober. Nah, dilakukan pengecekan fisik terhadap perlengkapan ya. Maka di situ perlengkapannya tersisa 2 juta. Jadi perlengkapannya tadinya 5 juta ya, ketika operasional perusahaan berjalan. Nah, maka di situ ada, setelah dilakukan pengecekan fisik tersebut ternyata sisanya tinggal 2 juta ya, nilainya tinggal 2 juta. Maka di situ ada yang terpakai. Berapa yang terpakainya? Ini aja ya, tadinya kan 5 juta. 5 juta dikurangi 2 juta, sisanya ya saldonya 2 juta. Maka yang terpakainya adalah 3 juta ya, 3 juta. Jadi sini akan mengurangi perlengkapan ya. Jadi yang dicatat sebagai bebannya ya, dan juga akan mengurangi modal ya, 3 juta. Nah, di sini dicatat sebagai beban perlengkapan ya, karena ini yang ditanyakan adalah sisa. Jadi kita cari yang menjadi beban 3 juta ya. Nah, jadi saldo kasnya 65 juta masih karena tidak ada pengaruh kepada kas. Nah, saldo perlengkapannya berkurang karena tadi ada pemakaian selama 1 bulan, itu pemakaiannya 3 juta. Jadi sisanya tinggal 2 juta. Nah, terus peralatannya masih sama dan hutang pun masih sama 20 juta. Nah, di sini modal ada pengaruhnya ya. Karena ada pengurangan beban perlengkapan, jadi modal 97 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini pada tanggal 30 Oktober masih sama, diterima pendapatan jasa. Akhir bulan itu diterima lagi pendapatan jasa sebesar 20 juta. Nah, maka ketika diterima, berarti kasnya akan bertambah. Karena ini diterimanya secara tunai ya, kita lihat. Nah, ini kas ya, kasnya tadi saldonya 60 juta, sekarang bertambah 20 juta dari pendapatan, maka saldonya menjadi 85 juta ya. Saldo perlengkapan tadi ada pemakaian perlengkapan, jadi saldonya tinggal 2 juta. Nah, saldo peralatan masih sama, saldo kewajiban atau hutang juga sama. Nah, saldo modal di sini bertambah ya, jadi 117 karena ada ada penambahan dari pendapatan sebesar 20 juta, dicatat sebagai pendapatan jasa. Nah, kita jumlahkan lagi nih ya, aktifanya, total aktifanya 85 ditambah 2 juta ditambah 50 137. Nah, terus di sini hutangnya 20 ditambah 117 berarti 137. Nah, ini sama ya, itu harus sama, harus balance. Nah, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal ini ya, jadi sama nih. Oke. Nah, itu ada beberapa transaksi ya. Jadi akhirnya di sini sama, harus balance ya, saldo aktiva dengan kewajiban ditambah modal itu harus balance. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebetulnya seperti ini ya, jadi formnya seperti ini, nanti kita masukkan ke form seperti ini di Excel ya. Nah, jadi kelihatan nanti ya, masukinnya, pengurangannya di mana dan sebagainya. Kalau tadi kan terpisah-pisah ya ilustrasinya seperti itu. Nah,
Oke, sebelum kita lanjut ya, mungkin masih penasaran untuk masukkan angka-angka tadi ke POM persamaan dasarnya. Nah, bila mana yang masih penasaran, nah, jangan lupa ya subscribe dulu ya, subscribe, like dan komen ya, juga share. Dan jangan lupa ya, yang belum menekan tombol loncengnya silakan tekan tombol loncengnya supaya ketika ada video-video selanjutnya, video baru, nanti akan notifikasinya akan bunyi ya. Oke, kita lanjut ke Excelnya ya. Untuk input ke form persamaan dasar akuntansinya, silakan ikuti video selanjutnya dan klik di sini.